Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama, dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita kembali konsentrasi dan pemikiran kita kepada pelajaran. Hari ini kita akan membahas bab 2 dari materi geografi kelas 10 yang berkaitan dengan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Pada pertemuan ini kita akan membahas peta, mulai dari pengertian peta, jenis peta, fungsi peta, proyeksi peta, keterampilan dasar membuat dan membaca peta, kemudian interpretasi kenampakan bentang alam dan bentang budaya, kemudian manfaat dari peta. Mungkin untuk pertemuan ini kita akan membatasi hanya pada pengertian, jenis, fungsi, dan proyeksi peta. Anak-anakku yang Bapak cintai, peta ini merupakan salah satu objek teknik dari aspek geografi, di mana peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di bawah maupun di atas permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Kemudian peta ada beberapa jenis yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, peta berdasarkan pada isi. Yang kedua, peta berdasarkan pada skala. Nah, peta berdasarkan pada isi dibagi menjadi peta umum dan peta tematik. Sedangkan peta yang berdasarkan skala, ada peta skala kadaster, ada peta skala besar, ada peta skala sedang, ada peta skala kecil, dan yang terakhir ada peta skala geografis. Kemudian kita jelaskan satu persatu apa itu peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan bumi secara umum, baik itu di dalamnya ada bentang alam maupun bentang budaya. Semua yang ada di permukaan bumi digambarkan semua dalam sebuah peta, sehingga peta itu disebut sebagai peta umum. Sementara peta yang kedua adalah peta tematik, yaitu peta yang isinya khusus, yang memberikan gambaran tentang fenomena tertentu di permukaan bumi, sehingga peta tematik disebut sebagai peta khusus. Contohnya peta umum seperti peta korografi dari gambar sebuah pulau Bali yang menampilkan sebagian atau seluruh wilayah secara umum. Kemudian peta dunia juga termasuk peta umum yang menampilkan seluruh negara yang ada di dunia dan gambaran bentuk muka bumi di dunia secara umum. Kemudian peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menampilkan relief permukaan bumi. Peta topografi ini digambarkan dengan garis kontur. Nah, seperti dalam tayangan ini, di mana garis kontur itu ciri-cirinya, kalau jaraknya semakin rapat antar garis, maka menunjukkan relief itu semakin curam. Sedangkan kalau jaraknya jarang antar garis, menunjukkan reliefnya landai. Kemudian yang ketiga, kalau garis konturnya itu bergerigi, ada geriginya, itu menandakan terdapat lembah atau depresi. Kemudian kalau garisnya sangat rapat, menandakan di bumi itu, di belahan bumi itu terdapat patahan. Itu peta topografi. Kemudian contoh peta tematik. Peta tematik ini contohnya adalah peta sebaran suku bangsa di Indonesia,
di mana setiap suku bangsa dalam peta itu diberi simbol warna yang berbeda. Misalnya di Sumatera ada gambar kuning, di Aceh menunjukkan bahwa di Aceh itu ada suku bangsa Aceh. Kemudian di Medan ada gambar lain lagi warnanya yang menunjukkan suku bangsa Batak dan seterusnya se-Indonesia. Itu namanya peta tematik yang hanya menjelaskan tentang satu fenomena tertentu. Kemudian ada lagi dari peta tematik, contohnya adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia, di mana dalam peta itu setiap warna mewakili jumlah penduduk tertentu. Tuh. Kemudian peta berdasarkan skalanya itu yang sudah kita jelaskan ada 5. Yang pertama adalah peta skala kadaster, yaitu peta yang skalanya antara 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 5000. Contoh peta kadaster ini dipakai pada peta di sertifikat tanah atau AJB. Kemudian peta skala besar, skalanya 1 berbanding 5000 sampai 1 berbanding 250.000. Contoh peta skala besar ini untuk perencanaan wilayah. Kemudian peta skala sedang, skalanya antara 1 berbanding 250.000 sampai dengan 1 berbanding 500.000. Contohnya peta provinsi. Kemudian yang keempat, peta skala kecil antara 1 berbanding 500 sampai 1 berbanding 1 juta. Contohnya peta negara, apakah Indonesia, Malaysia, Argentina, Amerika, dan seterusnya. Dan yang terakhir, peta skala geografis adalah peta yang skalanya di atas 1 juta. Contohnya adalah peta dunia yang menggambarkan seluruh isi permukaan bumi. Kemudian kenapa kita harus ada peta? Ternyata peta juga memiliki fungsi. Fungsinya peta itu yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan fenomena dan bentuk di permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran luas dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Kemudian yang selanjutnya, apa itu proyeksi peta? Nah, proyeksi peta ada jenis-jenisnya. Ada proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi, ada proyeksi peta berdasarkan posisi sumbu bidang proyeksi. Kemudian ada jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Dan yang keempat, ada jenis proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Nanti penjelasan berikutnya akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Semoga anak-anakku semua bisa mengerti dan memahami untuk masalah peta ini. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.